Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pantas kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa kembali hadir dan berjumpa di majelis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita merupakan pertemuan yang bisa menambah iman dan bisa mengokohkan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Maka persaudaraan yang kita bangun haruslah dasarnya adalah iman, agar kokoh dan berkekalan sampai kepada hari akhir kelak. Kita berharap mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita yang sesungguhnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah itu perlu dua hal. Yang pertama adalah iman dan yang kedua adalah ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mereka diberikan ilmu. Jadi iman dan ilmu. Ilmu itu ada yang memberikan, dan yang memberikan adalah pemilik ilmu itu sendiri. Siapa pemilik segala ilmu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita untuk memperbanyak doa supaya Allah selalu menambah ilmu kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dia minta tambah dalam doanya kepada Allah kecuali hanya ilmu. Rasul tidak pernah minta tambah harta, tidak pernah minta tambah tinggi jabatan. Satu-satunya yang pernah diminta tambah agar dibanyakkan oleh Allah adalah ilmu. Maka dalam doanya, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahlah ilmu saya dan berikan saya rezeki pemahaman. Berarti pemahaman agama adalah rezeki. Itu rezeki yang luar biasa, bahkan mengalahkan rezeki harta dan lain sebagainya. Kalau seandainya ada orang banyak hartanya tapi tidak ada pemahaman agamanya, jangan-jangan rusak akhiratnya oleh harta. Tapi kalau seandainya ada orang yang barangkali harta di tangannya seadanya saja, secukupnya saja, tapi dia diberikan pemahaman agama oleh Allah, maka sungguh itu adalah rezeki yang luar biasa. Maka teruslah bermajelis, teruslah hadir di majelis ilmu, agar rezeki pemahaman agama itu selalu kita dapatkan dan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus banyak-banyak berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setia berada di atas sunnahnya, untuk istiqamah berada di atas jalannya. Tidak ada jalan selamat
jalan yang membawa kita kepada keselamatan hidup, dunia dan akhirat, kecuali jalan yang telah disampaikan dan digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk taat dan istiqamah berada di jalan beliau, dan mudah-mudahan di hari mahsyar kita semua bisa mendapatkan syafaat dan pertolongannya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita pada malam hari ini membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah kita berikan penjelasannya bahwa syama'il itu mencakup kepada dua hal, ada yang khalqiyah, ada yang khuluqiyah. Kalau khalqiyah berarti itu sifat-sifat penciptaannya, fisiknya, badannya. Diriwayatkan oleh para sahabat, bahkan belasan atau puluhan sahabat yang ikut meriwayatkan syama'il Muhammadiyah yang berhubungan dengan khalqiyah. Ada nanti syama'il yang khuluqiyah. Khuluqiyah berarti adab, akhlak, etika, khuluq, akhlak. Maka sifat-sifat Nabi itu semuanya sempurna, baik khalqiyah, fisiknya, maupun khuluqiyah, akhlaknya. Untuk khalqiyah barangkali bisa dikatakan bahwa itu bukan untuk sesuatu yang dicontoh, karena yang dituntut kita untuk mencontohnya adalah yang khuluqiyah. Kalau khalqiyah, Rasul itu rambutnya panjang sebahu umpamanya. Apakah kita dituntut untuk rambut sebahu juga? Dituntut atau tidak? Enggak. Karena persoalan itu bukan sesuatu yang sifatnya tasyri'. Bahkan kalau kita tengok ada orang yang rambutnya panjang, mungkin kita punya penilaian tersendiri, punya asumsi tentang orang seperti itu. Seorang ayah kalau nampak dia buat anak panjang, apa begontong yongnya, jadi preman wak mainnya, sangko preman, nya panjang lah buah. Padahal Nabi dulu rambutnya panjang. Cuma ini bukan untuk sesuatu yang tasyri', karena itu urusan-urusan khalqiyah. Nabi kulitnya putih, itu sunnah loh kulit putih. Apa aja nyamang hitam awak. Ndak nabi aja. Abi sampai batang sabun sekali mandi, ndak kamu putih. Memang ndak macam itu. Tapi Rasul dikatakan bahwa kulitnya putih kemerah-merahan. Nah, oleh karena itu yang akan mengandung unsur tasyri' itu yang khuluqiyah. Kalau khuluqiyah, akhlak Nabi itu untuk kita tiru. Nabi itu pemaaf. Awak dituntut juga untuk menjadi orang yang pemaaf. Nabi orangnya dermawan. Kita dituntut juga untuk menjadi orang yang dermawan. Dengan cara itu mudah-mudahan kita bisa membuktikan cinta kita kepada beliau. Sekarang kita masuk pada hadis yang kedua. Kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, haddatsana Humaid ibnu Mas'adah al-Basri qala haddatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi an Humaid an Anas ibn Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laysa bil-tawili wala bil-qasir
hasanal jismi wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin asmaral launi idza masya yatakaffa. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Tirmidzi. Menceritakan kepada kami Humaid ibnu Mas'adah al-Basri. Al-Basri berarti dia dari Basrah. Basrah salah satu wilayah yang ada di Irak. Ada Kufah, ada Basrah. Itu dua wilayah besar yang melahirkan banyak ulama-ulama. Hasan Al-Basri umpamanya. Itu juga dari Basrah. Qala, dia berkata, haddatsana Abdul Wahhab As-Saqafi. Menceritakan pula kepada kami, kata Humaid, oleh Abdul Wahhab As-Saqafi dari Humaid, dari Anas ibn Malik. Anas ibn Malik adalah seorang sahabat, berarti sumber hadis kita pada malam hari ini adalah Anas ibn Malik, dan beliau adalah sumber hadis yang pertama. Kemarin sudah kita sampaikan siapa itu Anas ibn Malik, orang yang pernah menjadi pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan diserahkan oleh ibunya. Anas itu ketika dia masih kecil, umur 10-11 tahun, diserahkan agar dia hidup bersama, tinggal bersama Nabi untuk membantu Nabi. Hadis ini masih dari beliau. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raba'atan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raba'ah. Raba'ah itu orang yang memiliki fisik yang sangat ideal, proporsional, mantap. Laisa bil tawili wala bil qasir. Tidak tinggi dan tidak pula rendah. Jadi sedang, sampai fisiknya pun sedang. Syariat yang dibawa oleh beliau juga di tengah-tengah kan, ummatan wasata, ideal, tidak miring ke salah satu sisi. Sampai fisiknya pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fisik yang sempurna, raba'ah, ideal, tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Hasanal jismi. Hasanah itu artinya baik. Jismi, jisim. Jisim fisik, badan. Badannya hasan, indah. Fisiknya sangat menarik, sangat baik, sangat indah. Wa kana sya'ruhu, dan adalah rambutnya sallallahu alaihi wasallam, laisa bija'din wala sabtin. Dia tidak keriting dan tidak pula lurus kaku. Jadi ada kita tengok rambut orang lurus saja, tapi ada pula yang keriting. Dan Nabi tidak keriting dan tidak pula lurus, berarti sedang-sedang di antara itu. Ada sedikit gelombang-gelombangnya, iya, tapi tidak pula keriting seperti yang kita tengok, keriting yang berlebihan. Ada lurusnya, iya, tapi bukan pula lurus yang kaku secara keseluruhan. Laisa bija'din wala sabtin. Asmaral launi. Asmara itu al-bayat tukhalituhul humrah, atau al-humrah tukhalituhul bayat. Putih yang dicampuri oleh warna merah. Jadi warna kulitnya putih kemerah-merahan, nah gitulah kira-kira. Ibaratnya itu kalau ada orang putih kulit, suwa bajamu. Sudah bajamu lu sudah apa kulit putih tadi? Kan ada nanti kemerah-merahan. Jadi al-bayat tukhalituhul humrah. Putih lalu dicampuri oleh kemerah-merahan. Nabi contoh itu kulit tidak ada bajamu. Ada memang contoh itu. Dan ternyata di buku ini disampaikan bagi orang Arab kulit yang paling indah itu adalah yang seperti itu. Yang putih kemudian dicampuri oleh kemerah-merahan. Asmar laun. Idza masya yatakaffa
apabila beliau berjalan, maka Nabi itu berjalannya kencang, badannya agak sambil seperti agak menunduk ke depan. Tapi jalannya kencang. Jadi nampak tegapnya, nampak gagahnya, tidak loyo-loyo kalau berjalan. Jalannya tegap, kencang, tidak lambat-lambat. Kemudian dia takaffa, dia agak seperti condong ke depan. Ini hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Nasa'i dan Tirmizi. Terkadang para ulama kalau meriwayatkan hadis, jika disebutkan rawahu al-Bukhari wa Muslim, itu sebenarnya sudah cukup. Tanpa pun disebutkan An-Nasa'i wa Tirmizi. Karena ketika sebuah hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bagi para ulama sudah cukup untuk dihukumkan sebagai hadis yang sahih, untuk kemudian diterima, diambil sebagai sebuah riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan. Tapi sebagian untuk menyempurnakan pengetahuan atau maklumat tentang siapa yang meriwayatkan, terkadang mereka sebutkan secara keseluruhan. Bukhari, Muslim, Nasa'i dan Tirmizi. Kadang-kadang disebutkan kalau umpamanya diriwayatkan oleh semua, maka disebutkan muttafaqun alaih, yang disepakati kesahihannya. Atau rawahu asy-syaikhan, diriwayatkan oleh dua syekh. Itu maksudnya adalah Bukhari, Muslim. Kalau disebutkan rawahu al-arba'ah, diriwayatkan oleh 4 orang, berarti itu kutubus sittah selain Bukhari, Muslim. Maka Abu Dawud, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah. Kalau rawahu arba'ah, selain daripada Bukhari, Muslim. Itu istilah-istilah yang ada dalam mustalahul hadis. Baik, ikhwati fillah, seperti yang kita katakan tadi bahwa sumber hadis ini adalah Anas ibn Malik, seorang sahabat mulia yang umurnya panjang dan didoakan oleh Rasulullah SAW umurnya panjang dan memiliki keberkahan pada anak dan harta. Maka tercatatlah beliau memiliki anak yang sangat banyak. Dan dikatakan dalam riwayat bahwa Anas bin Malik adalah sahabat yang terakhir yang wafat di Madinah. Jadi sahabat terakhir yang wafat di Madinah adalah Anas bin Malik. Umurnya 103 tahun. Dalam hadis ini tentu saja ada banyak hal yang disarankan oleh para ulama, dan itu gambaran tentang idealnya fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan. Nanti dalam berikutnya ada marbu'an. Itu rab'atu marbu'ah, itu dalam makna yang sama. Jadi ideal sekali. Semua orang mengakuinya. Dan dengan fisik yang hasanal jismi. Bahkan di sini dikatakan makna dari hasanal jismi di situ adalah jasaduhu laisa fihi uyu. Jasaduhu, fisiknya, laisa fihi uyu, tidak ada aibnya. Payan aibnya memang tidak ada. Maka setiap kali ada orang yang memandangnya, pasti dia memandang sesuatu yang sangat menarik. Sulit mata mereka beralih ketika mereka sudah memandang kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jasaduhu laisa fihi uyub. Tidak ada aibnya, tidak ada cacat-cacatnya. Memang sempurna, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rambutnya seperti yang ada pada hadis ini, tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus. Begitulah. Ada unsur sedikit gelombang-gelombangnya ada, tetapi tidak dalam bentuk yang keriting habis. Nah, keriting apa istilah? Tapi ada yang sedikit untuk bergelombang-gelombang, tapi
Karena dikatakan laisa bisabtin, dia tidak lurus kaku. Dan untuk warnanya, itulah dikatakan asmar itu bukan untuk rambutnya, tapi di sini di humratu khalitul bayad itu untuk kulit beliau, kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dia berjalan, nampak dia saat berjalan itu sebagai seorang yang gagah, tegap, karena dia berjalannya tidak loyo, tapi dengan gerakan yang agak cepat sambil badannya agak yatakaffa, miring ke depan. Itu dikatakan di sini yatamayalu ilal amam. Yatamayal itu agak mail, agak condong ilal amam, ke depan. Au yusra fil masyi, atau dia yusra fil masyi. Yusra itu sur'ah, cepat dia dalam bergerak. Jadi dia tidak pelan-pelan. Ada faidah yang disampaikan di sini, dikatakan bahwa wasafa launu basaratihi sallallahu alaihi wasallam bil bayadi 15 sahabiyan, yang meriwayatkan bahwa kulit Nabi itu seperti yang tadi itu, putih yang kemerah-merahan itu oleh 15 orang sahabat. Kalau sudah diriwayatkan oleh 15 orang sahabat, berarti itu jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak itu berarti lebih meyakinkan kita untuk menerimanya. Ya beda kalau ketika informasi datang dari satu orang dengan datang dari belasan. Kalau datang dari satu orang, lu tentu langsung percaya. Pama mahasiswa, tosu aja kawan. Apunya kawan cakap? Alah ambilnya. Ada beasiswa di upatinya. Atau tidak langsung percaya baru. Kalau datang dari satu orang. Tapi kalau lah 10 orang nyabui, alah ambilnya, penyapuinya. Lah 10. Beda nanti kekuatan informasi itu. Dan semakin banyak, maka semakin kuat. Maka status hadis mutawatir itu adalah hadis yang paling diakui tingkat kesahihannya, karena dia diriwayatkan oleh orang yang banyak. Mutawatir itu ukurannya 10 ke atas. Jadi 10 KT itu dalam setiap tingkatan, itu namanya mutawatir. Tapi kalau 9 ke bawah itu namanya ahad. Hadis ahad itu berbeda dari segi statusnya daripada hadis mutawatir. Kalau mutawatir itu qat'i, dia itu sudah disepakati kesahihannya. Tapi kalau hadis ahad masih memungkinkan untuk diperselisihkan. Cuma yang perlu dipahami baik-baik, untuk diterima sebagai sumber hukum itu bukan mutawatir atau ahadnya, tapi sahih atau tidak sahihnya. Meskipun nanti dia ahad tapi sahih hadisnya, wajib untuk diterima, baik dalam persoalan ibadah maupun dalam persoalan akidah. Karena ada kecenderungan sebahagian kelompok dalam ahlul kalam, dalam kelompok mutakallimin, yang cenderung mengatakan kalau hadisnya hadis ahad tidak boleh dipakai untuk persoalan akidah. Harus mutawatir. Apa tidak betul? Akidah kan pondasi. Pondasi masa dibangun di atas riwayat yang ahad? Mesti mutawatir. Tapi itu tidak benar. Karena untuk diterima sebagai sumber baik akidah maupun ibadah, bukan ahad atau mutawatirnya, tapi sahih atau tidak sahihnya. Biarlah ahad tapi sahih. Dalam akidah adalah apa diterima. Maka Nabi mengutus sahabatnya ke wilayah-wilayah untuk berdakwah, kadang 1, kadang 2. Yang disampaikannya apa? Akidah. Apa dek 2 orang? Sedia 10 sedia. Kalau memang persoalan akidah mesti
Mesti mutawatir jumlah banyak. Kan enggak, kadang seorang, kadang dua. Muaz bin Jabal dikirim ke Yaman satu orang untuk berdakwah. Dan ia akan mengajarkan akidah. Nah, jadi persoalan balik kepada hadis kita yang meriwayatkan, yang mensifati warna kulit Nabi dengan seperti tadi itu datang dari 15 orang sahabat. Nanti ada Anas ibn Malik, ada Al-Barra ibnu Azib, dan ada sahabat-sahabat yang lain yang memang mereka menyampaikan riwayat dan sampai riwayat itu ke kita. Ada faedah yang kedua, al-muradu bis samrah indal arabi al-bayadul lati tukhalitu humra wa huwa asyraful alwan. Yang dimaksud dengan asmaral laun, kan ada tadi putih yang dicampuri oleh kemerah-merahan, itu adalah warna putih yang dicampuri oleh kemerah-merahan, wa huwa asyraful alwan. Asyraf, syarif, itu warna yang paling disukai oleh mereka. Itulah warna yang paling indah bagi orang-orang Arab. Dan ternyata itu pula lah warnanya kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal arabu tamtadihu bihi fid dunya. Orang-orang Arab dalam kehidupan dunianya tamtadihu bihi. Biasanya itu menjadi sesuatu yang dipuji-puji. Jadi kalau ada orang yang punya kulit putih berwarna kemerah-merahan, itu kulit yang dipuji-puji, itu kulit yang didamba-dambakan, kulit yang memang diinginkan oleh semua orang, dan itu pula lah ternyata yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditakdirkan oleh Allah untuk fisik dia. Faedah yang berikutnya, man wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annahu aswad faqad kadzaba wa asaa. Kalau ada orang yang mensifati Rasul itu bahwa sesungguhnya dia hitam, faqad kadzab, sungguh dia telah berdusta. Wa asaa, asaa itu su'ul adab, itu buruk adabnya kepada Nabi. Dia sangat tidak beradab kalau dia mengatakan bahwa Rasul itu adalah hitam. Kenapa sampai penulis buku ini mengatakan seperti itu? Apakah ada? Kalau seandainya dia sudah menulis sampai tertulis seperti ini, berarti ada. Karena ada orang yang mengaku-ngaku, kan macam-macam. Kan orang mengaku ketemu Nabi, ngaku-ngaku bermimpi Nabi. Oh, udah malam tadi mimpi tahu saja Nabi. Kenapa ini? Hitam kulitnya. Berarti bohong. Ada juga yang ngaku-ngaku enggak jadi Nabi dah. Tasu aja Nabi. Tu tanya orang cenapanya. Putih buahnya. Putih jangan bisa doanya. Bohong. Karena di hadis yang sebelumnya dikatakan bahwa rambut Nabi dan janggot Nabi yang warna putih enggak lebih dari 20 helai. Tidak lebih 20 lembar. Begitulah detailnya sahabat mengenali nabinya. Jadi tidak ada jarak antara dia dengan pemimpinnya. Kalau dikatakan Rasul sebagai pemimpin, tidak ada jarak. Benar-benar keakraban terbangun, kedekatan dengan rakyatnya nampak sekali. Sampai jumlah uban pun tentu. Tapi kalau berjarak, jangan kan tasu dokek-dokek jinya. Bayang-bayang tak boleh kena bijak. Jangan kan tasu jinya, bayang. Tak boleh nampak dawat. Tapi bila kan tasu, bila kan nampak dawat karakternya. Bila kan tentu asli. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan secara sempurna, bukan pula oleh satu orang, tapi oleh banyak sahabat, hal-hal yang berkaitan dengan fisik-fisik beliau. Ada faedah yang berikutnya, wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa kulit Nabi itu azharal laun. Azhara al-laun. Azhar itu zahrun itu zahra itu bunga. Bunga itu warnanya selalu serasi. Sangat indah.
Kalau kita ke kebun, ke taman, ada bunga-bunga di situ. Coba pandang kepada bunga itu. Itu titip bola selfie je tu. Nampak sebatang bunga. Itu lah bahasa Andiong je, lah tagak ya sampai bunga foto ceknya. Apa betul? Keindahan warnanya. Jadi memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menarik untuk dipandang dengan warna kulit yang sangat cerah dan menarik untuk dilihat, sempurna. Dikatakan azharal laun wa huwal munasibu lahu. Itu adalah sifat yang munasib, yang sesuai untuk disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwati fillah, dari hadis ini diambil beberapa pelajaran, di antaranya adalah kesepakatan atau banyaknya hadis-hadis yang meriwayatkan tentang sifat-sifat Nabi dalilun ala sihhatiha. Itu merupakan petunjuk bahwa itu benar. Jadi kan awsaf an-nabi itu, hadis-hadis banyak meriwayatkan tentang sifat-sifat beliau. Ini hadis kedua ini, sebahagian isinya ada pada hadis yang pertama. Berarti ada banyak hadis nanti yang bercerita. Hadis yang ketiga ada penambahan tapi masih menyebutkan pada yang pertama. Sumbernya sudah nanti orang lain, sahabat yang lain. Banyaknya hadis yang meriwayatkan seperti itu dalilun ala sihhatiha. Itu menunjukkan kesahihan riwayat itu. Tidak perlu ragu lah. Apa yang diceritakan oleh para sahabat tentang sifat-sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada poin yang kedua dikatakan al-i'tidalu fil khilqah. Benar-benar penciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalqnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu yang sangat ideal dan sangat seimbang, sangat menarik, sesuai. Tidak ada aibnya. Tidak ada aib yang bisa kita temukan dari fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar Abu Hurairah juga pernah memberikan kesaksiannya. Abu Hurairah pernah memberikan kesaksiannya, dia bilang, ketika saya memandang kepada wajah Rasul, seolah-olah di wajahnya ada rembulan yang bertengger. Itu kesaksian dari Abu Hurairah. Nah, i'tidal fil khilqah, benar-benar seimbang, serasi, sesuai. Yang pelajaran yang berikutnya, yang berikutnya, al-himmatu wan nasyat fi misyatihi. Nampak semangat dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasul kalau berjalan nampak orang yang optimis dalam menjalani kehidupan. Semangat nampak dari cara jalannya. Karena beliau berjalannya tidak loyo, berjalan agak cepat dan dengan miring ke depan, fokus kepada apa yang ingin dia tuju. Berarti di situ gambaran dari al-himmah wan nasab. Nasab itu ya gesit, artinya semangat dia, benar-benar dia dari cara jalannya nampak. Jadi kalau mau waktu duduk nampak orang lalu di jalan, itu loyo aja jalan bomo kan, atau kurang semangat kan itu. Tapi kalau lek kancang jalan kan tidak ada hambatan seorang cepat, nampak di situ. Itu simbol dari nasab, bahwa dia adalah orang yang optimis dan semangat dalam menjalani kehidupan. Ini beberapa pelajaran dari hadis yang kedua. Waktu Isya sudah masuk, kita jawab dulu suara azan. Allah.
أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kita tambah satu riwayat lagi. Hadis yang ketiga itu datang dari seorang sahabat yang namanya Al-Bara' ibnu Azib. Al-Bara' ibnu Azib. Haddatsana Muhammad ibn Bashar.
menceritakan kepada kami Muhammad ibn Bashar. Dia berkata, haddatsana Muhammad ibn Ja'far, menceritakan pula kepada kami Muhammad ibn Ja'far. Qala, dia berkata, haddatsana Syu'bah, menceritakan pula kepada kami Syu'bah, an Abi Ishaq, dari Abu Ishaq. Qala, dia berkata, sami'tu Al-Bara' ibn Azib yaqul, saya mendengar Al-Bara' ibn Azib berkata. Apa yang didengarnya dan apa yang dikatakan oleh Al-Bara' ibn Azib? Dia bilang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an, seseorang yang marbu'an, sama dengan yang tadi raba'ah. Tadi raba'ah, sekarang marbu'an, orang yang punya fisik yang sangat ideal. Ba'ida ma bainal mankibaini, ba'ida, ada jarak antara dua, apa namanya? Dua pundaknya, dua bahunya. Dan itu diberikan penafsiran oleh para ulama berdasarkan kepada hadis-hadis yang lainnya bahwa dada Nabi itu bidang, nampak gagahnya, sehingga bahunya berjarak. Ya, dok kadang orang kalau pergi dokek-dokek bahunya ni kok. Inyo aja nekonya. Rasul ba'ida ma bainal mankibain. Ada jarak antara dua bahunya. Azimal jummah ila syahmati uzunaihi al-yusra. Azimal jummah, jummah itu rambut yang lebat, di mana rambutnya itu ila syahmati uzunaihi al-yusra, sampai kepada syahmati uzun. Syahma itu ini yang lembut di bawah telinga nih, itu syahma. Jadi rambut Nabi itu sampai kepada bagian bawah dari telinganya ini. Di sini dikatakan yusra, sebelah kiri. Berarti Bara' bin Azib menceritakan apa yang sedang dia lihat pada Nabi. Berarti dia sedang memandang Nabi dari sebelah kirinya. Karena disebutnya di sini telinganya yang sebelah kiri. Anda kan mungkin sebelah kiri aja yang di bawah, dengan sebelah kanan enggak? Cuma inyok itu sedang memandang Nabi, dia sedang meruayatkan apa yang dia lihat. Lalu yang mengatakan alaihi hullatun hamra. Alaihi hullatun hamra. Beliau memakai baju yang berwarna merah. Berarti juga saat dia melihat itu. Adakah mungkin Nabi pakai itu kan? Berarti pada saat dia memandangnya, alaihi hullatun hamra. Hullah itu ditafsirkan atau dimaknai saubun min izarin warida. Itu pakaian yang terdiri dari izar. Izar itu kalau di kita sarung. Warida, rida itu yang menutup kepala, surban. Dan itu berwarna merah. Lalu dia mengatakan, ma ra'aitu syai'an qat ahsana minhu. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesaksian dari Bara' ibn Azib. Hadis ini rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmizi wa ghairuhum. Diriwayatkan oleh banyak ulama hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmizi, bahkan wa ghairuhum, dan selain mereka. Berarti bisa-bisa dikatakan sebagai hadis-hadis yang muttafaqun alaih. Baik, hadis ini datang dari Bara' ibn Azib. Beliau adalah Bara' ibn Azib ibnul Haris al-Khazraji. Al-Khazraji itu berarti dari kabilah Khazraj yang tinggal di Madinah. Ada dua kabilah besar di Madinah itu, ada Aus, ada Khazraj. Jadi Al-Khazraji berarti dia berasal dari kabilah itu yang menerima Islam, kemudian ia menjadi seorang sahabat. Dia sahabiyun qaidun min ashabil futuh. Dia adalah salah seorang sahabat
yang juga pernah memimpin penaklukan. Berarti penaklukan sebuah wilayah biasanya pada masa Umar bin Khattab itu kan banyak itu masa di mana menaklukkan berbagai wilayah. Yang salah satu pemimpinnya adalah diantaranya Al-Bara ibn Azib. Berarti beliau adalah sahabat yang mulia. Kunyatuhu Abu Imarah. Dia biasa dipanggil dengan Abu Imarah. Wa awwalu mashhadin syahidahu al-Khandaq. Perang pertama yang beliau ikut bersama Nabi itu adalah perang Khandaq. Dan itu juga menggambarkan bisa saja bahwa keislamannya sebelum terjadinya perang Khandaq. Karena kalau dia sudah Islam dari awal, tentu ikut dia perang-perang yang lain. Karena sahabat dulu dengan kekuatan iman yang dia miliki, kok tiba perintah perang doang, ndak ada yang mampir. Ada di antara mereka yang sedang mau makan korma. Lah dipegang dia korma doh. Datang perintah jihad, dibuang korma doh. Apa bunyinya? Apakah korma ini akan memperlambat saya masuk surga? Kan telah ambil dia masuk surga ada korma kayaknya. Enggak jadi makan. Nah, ditinggal dah. Ada namanya Hanzalah. Kebetulannya pengantin baru. Dan ketika dia melakukan apa yang biasa dilakukan oleh pengantin baru, sebelum mandi datang perintah perang. Datang perintah untuk berjihad. Tidak sampai mandi dah. Langsung berjihad. Wafat dalam jihadnya. Dan dikatakan oleh Rasul, ghasilul malaikah. Dia dimandikan oleh malaikat. Nyata tidak sampai mandi dah. Nah, maka sahabat dulu ketika mereka sudah beriman, benar-benar konsekuensi iman itu dia laksanakan. Mati-matilah karena ini perintah Nabi. Tidak ada yang bisa menghalang. Maka bisa dimaknai bahwa ketika dikatakan awwalu mashhadin syahidahu, perang pertama yang dia ikut bersama Nabi adalah Al-Khandaq. Besar kemungkinan dia Islamnya sebelum perang Khandaq. Sakanal Kufah. Beliau pada akhirnya tinggal di Kufah. Umurnya 80 lebih. Ini disebutkan bid'un wa thamanun. Bid'un itu antara 3 sampai 9. Berarti 80 lebih. Mungkin 85, mungkin 86. Tapi tidak disebutkan. Hanya bid'un wa thamanuna sana. Inilah sumbernya untuk hadis kita yang kedua yang menceritakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an, seseorang yang fisiknya sangat ideal. Ada pembacaan yang lain oleh para ulama, bukan rajulan tapi rajilan. Rajilan itu hubungannya dengan rambut, orang yang punya rambut yang lebat. Kenapa dibaca seperti itu? Karena menyebutkan Rasulullah rajulan itu kayaknya ada sedikit berat lidah untuk mengatakan Rasul itu adalah rajulun apa gitu. Jadi sehingga dibaca dengan rajilan. Bahkan ada yang rajilan. Tapi yang ada di sini rajulan marbu'an. Orang yang sangat ideal fisiknya. Ada jarak antara dua bahunya. Rambutnya lebat sampai kepada bawah telinga. Karena nanti dalam riwayat yang lain sampai ke bahu. Kalau bawah telinga sama bahu tidak jauh beda timur kan. Karena ada dua riwayat yang tidak mungkin bertentangan nanti secara kontras sekali enggak. Ketika dikata di bawah telinga lalu dikatakan sampai ke bahu, berarti masih sejalan. Tapi kok umpama cek riwayat sampai ke bahunya, cek botaknya, itu kan jauh kan? Tidak mungkin ada kan? Jadi ketika dikatakan ila syahmati uzunai, sampai ke bawah telinga yang bagian lembut nih. Dan ada yang bilang sampai ke bahu, itu bukanlah sesuatu yang bertentangan. Dan Nabi ketika dia lihat oleh Bara' bin Azib sedang memakai pakaian yang berwarna merah. Yang menarik adalah ungkapan terakhirnya, ma ra'aitu syai'an qat ahsana minhu.
saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah, lebih baik daripada Rasul. Apa penjelasan oleh para ulama di sini? Kenapa disebutkan syai'an di situ? Syai'an itu sesuatu. Bara' bin Azib tidak mengatakan ma ra'aitu ahadan umpamanya. Tidak pernah saya melihat orang setampan Nabi. Orang tampan Nabi. Sekarang dikatakan syai'an. Syai'an itu kan berarti bukan orang saja. Semuanya. Bisa pemandangan alam nih, bisa gunung, bisa laut. Masuk ke dalam kata syai'an. Berarti Bara' bin Azib mengatakan tidak ada yang mengalahkan keindahan Rasulullah SAW. Seindah apapun gunung-gunung yang biasa dipuji-puji oleh orang, tapi ketika memandang kepada Nabi, kalah yang tadi itu. Berarti Nabi lebih indah. Itu penafsirannya oleh para ulama di sini. Kenapa dikatakan syai'an? Seharusnya kan ma ra'aitu ahadan. Saya tidak melihat seseorang yang lebih tampan daripada Nabi. Tapi Bara' tidak sebut ahadan, tapi justru syai'an. Maka kata syai'an itu mencakup maknanya kepada selain orang. Itu pun masih diberikan penjelasan. Apa kata pensarah buku ini? Semua yang disifati oleh sahabat tentang keindahan Nabi kana biqadri ru'yatil ain. Itu hanyalah sekedar sesuai dengan pandangan mata dia. Fa inna husnahu, karena sesungguhnya keindahan yang ada pada Nabi la yuqdaru ala wasfi. Tidak sanggup Allah untuk mensifati. Jadi apa yang disebut oleh sahabat itu adalah sesuai dengan yang dipandang oleh mata ia. Dan tidak cukup kata untuk mensifati keindahan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ada beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Di antaranya adalah jamaluz zahir dalilu ala jamalil batin. Keindahan zahir yang dipandang dari Nabi, dari fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalilun ala jamalil batin. Itu menunjukkan keindahan batinnya. Jadi sejalanlah antara zahir dan batin. Maka kita juga jangan sampai zahirnya saja yang menarik, tapi hati rusak, hati buruk. Harus sejalan. Jangan sampai sibuk saja kita untuk memoles bagian luar, untuk memoles aksesoris. Aksesoris kan bagian luar, tapi terkadang kita lupa untuk memoles yang bagian dalam. Hati kita bagaimana menjadi baik, batin kita bagaimana harus selalu indah. Jadi bukan hanya sibuk untuk mengurusi persoalan fisik, persoalan pakaian. Bukankah Nabi mengatakan Allah tidak memandang kepada pakaian kalian, tidak memandang kepada bentuk kalian. Sudah, bentuk kalian, apa pakaian kalian, bapogo, tidak itu. Tetapi yang dipandang oleh Allah adalah al-qulub wal a'mal, hati dan amal kita. Untuk Nabi terkumpullah keduanya itu. Jamalul zahir sesuai dengan jamalul batin. Ini pula yang harus kita upayakan pada persoalan jamalul batin. Maka ketika kita mempelajari bagaimana khuluqiyahnya yang ada pada Rasul, itu sesuatu yang harus dicoba semaksimal mungkin untuk melaksanakannya dalam kehidupan keseharian kita, sehingga kita tidak terjebak untuk mengurusi persoalan luar, persoalan aksesoris. Ini perlu aksesoris itu, tapi tidak cukup itu saja. Tiap pagi atau setidaknya selalu kita berupaya untuk membersihkan kendaraan-kendaraan yang kita pakai
mobil, motor, Vespa, apa ya, selalu ingin kita membersihkannya. Tetapi itu adalah zahir. Orang yang nanya katil harus kok mengkilek, kok anda mengkilek juati. Jangan sampai mengkilek motor, kasan tambah sombong. Nyawa ndak kena mengkilek dah kan, kasan hati. Berarti dia sedang sibuk mengurus aksesorisnya, sibuk mengurus persoalan luar. Sekarang bagaimana? Persoalan dalam, persoalan hati, persoalan batin harus selalu dibereskan. Karena kalau untuk dunia, orang yang memandangnya. Tapi kalau untuk persoalan dalam, Allah yang memandang. Biarlah elok ancak dia orang, eloklah ancak dia Allah Ta'ala. Ini jadi jamalul zahir dalilun ala jamalil batin. Di sini juga dikatakan bahwa pernah seorang sahabat a'jaba bihullati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa kagum, takjub dia dengan hullati Rasulullah, dengan pakaian yang dimiliki oleh Rasul. Jadi masuk apanya kagumlah dan yang dipakai oleh Nabi. Fa'ataha lahu hadiah. Dek nampak dek Rasul cakap kagum-kagumnya, adi ben langsung dia sebagai hadiah. Akhirnya untuk ahnya. Yalah diciliang juga aja tadi kan. Nampak Cina enggaknya ganya Nabi. Fa'ataha lahu hadiah. Maka diberikannya hadiah. Apa makna ini semua? Sesuatu yang menarik oleh kita, jangan sampai itu yang merusak dunia kita. Kau sana ada orang Cina, ben, pigo payah, jadi kau payah kau. Ada wak boleh onda bau kan? Cina orang, bola paknya, bisa? Tidak mungkin itu kan? Tapi kalau tidak bisa itu, anan mano bisa. Nan mano bisa. Umpama anan ningan-ningan, nak kadang-kadang tu bayar kan. Atau contoh makanan. Awak boleh makanan. Entah goreng, tak apa segala macam. Nampak orang contoh titik liu nak makan. Abeng kayaknya. Nyalain tak mahal kan, wali tak bayar kan. Tapi setidaknya mencoba untuk mencontoh. Ya tentu mencontoh sempurna kan bayar kan. Ketika Nabi memakai pakaiannya hullah disebutkan di sini itu saubun. Ada orang yang merasa tertarik. Nabi punya cara supaya pakaian itu menjadi hadiah untuk orang itu. Dan tentu saja hadiah dari Nabi itu sesuatu yang sangat berharga. Tapi itulah intinya. Apa yang disukai lalu beliau pakai itu tidak masuk nokati. Kok sampai ke orang sudah tucak lah. Nyado karena bagi awak kalau lah dapat sesuatu yang paling awak cintai, jangan tidak sampai ke orang dan jodoh itu ke awak itu. Itu yang salah. Yang sifat seperti itu yang jangan sampai ada pada kita. Apa yang sudah kita berikan, insya Allah tidak usah khawatir. Ada gantinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ada beberapa pelajaran yang ada di sini selain yang tadi. Di antaranya adalah jawazul lubsisya bil hamra. Boleh bagi kita untuk memakai pakaian yang berwarna merah. Ini Nabi tadi pakai pakaian warna merah. Jika ada yang pakai warna merah. Kau seringnya ya juga kan? Aku ada orang Cina, ngomong ya. Kok ada orang Cina? Hanya ke akhlak Nabi kok samain. Jadi boleh menggunakan pakaian berwarna merah bisyarti dengan syarat alla yakuna thiyaban lil fusaq.
Kalau seandainya memang pakaian yang berwarna seperti itu di tempat kita tidak identik sebagai pakaian orang-orang fasik. Nah, jadi kalau ada pakaian yang kalau itu pakai itu identik dengan keburukan umpamanya, jangan pakai. Tapi kalau seandainya tidak, umpamanya warna merah tidak sebagai simbol untuk sebuah keburukan umpamanya, berarti dibolehkan bagi kita untuk menggunakannya. Dan Nabi nah, ikaw anak cerita partai, wak cerita pusak, cerita fasik, berarti orangnya. Nah, karena pernah dulu di satu zaman khalifah apa gitu, dia memberikan satu tanda karena dia sudah sulit untuk berkomunikasi karena umurnya juga sudah tua. Kok ada yang uang yang mengadu kadang payah, dibuat aturan dah. Semua orang yang ingin menyampaikan masalahnya kepada khalifah mesti pakai baju warna merah. Dan tidak ada yang boleh pakai baju itu kecuali orang yang sedang bermasalah ingin diselesaikan. Ada buat aturan itu. Maka khalifah setiap hari nampak orang dari jauh dia pakai baju siang, aku pasti ada masalah. Enggak sih, kok tidak salah paham. Ikut dulu kan, itu sebagai cara oleh khalifah untuk mengatasi persoalan rakyatnya. Nyonya badalah tua, nak langsung turun ke lapangan tentu payah. Adi baitan doa. Pokoknya nampak jauh, itu pasti doa. Siap untuk diterima agar masalahnya diselesaikan. Nah, begitulah. Jadi kalau khalifah tepat khalifah yang adil, apapun kondisi fisik dia akan punya cara untuk memberikan keadilan itu. Tapi kalau memang tabiatnya tidak adil, enggak kan dapat doa keadilan. Coba aja lah. Kalau memang tabiatnya tidak memberikan keadilan. Baik, yang kedua pelajarannya, lam yastami' fi badani insanin minal mahasinil zahira majtama'a fi badanihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun manusia yang berkumpul pada badannya semua kebaikan-kebaikan, sifat-sifat baik tadi sebagaimana yang terhimpun pada badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti harus diakui bahwa beliau itu lebih dari semua dalam segala hal. Lebih akhlaknya, lebih pula pada fisiknya. Karena tidak ada yang berkumpul semua bentuk kebaikan tadi itu, sifat-sifat baik tadi pada diri seseorang sebagaimana yang terhimpun pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwati fillah, sekira 2 hadis cukup untuk malam hari ini. Insyaallah nanti kita sambung hadis-hadis yang lain dengan pelajaran-pelajaran dan hikmah-hikmah yang ada di hadis itu. Kita tutup atau lalawi Aiza? Kalau ada pertanyaan 1 atau 2, fadhal. Yang semeter setengah tu. Itulah jole tutur. Walaupun cara nak percaya. Dalam riwayat dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau contoh tadi kan bi azimul jummah, rambutnya lebat nanti sampai ke bawah bagian telinga. Dalam hadis lain sampai ke bahunya. Sepanjang-panjang Nabi kan Nabi tidak panjang, tidak pendek tadi kan. Ukuran kepala Nabi sampai ke bahu, kan sampai semeter. Lebih semeter, semeter setengah. Dan itu kerja orang-orang sufi. Orang-orang sufi yang mencoba untuk mengelabui. Sulit kita untuk memastikan. Sekarang coba tanya, siapa yang bisa memastikan kalau itu benar rambutnya? Apa bukti? Babo ke mana-mana sampai ke Rusia. Tiba di Rusia itu berbaris loh Habib kita untuk menyambui. Sampai ke Indonesia, bercium-cium. Itu kan
sesuatu yang tidak ada bukti fakta yang bisa mengatakan kalau itu benar adalah rambut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lah nak mengumpul rambut Nabi sebanyak tu? Ya tak soleh doleh lah. Saya ikat, contoh sapu lidi warna hitam, satu ikat, panjang. Tapi kemarin ada pameran di Pekanbaru, ada yang menyampaikan ke saya, bu Nabi ndak panjang codoh dulu le Ustaznya, lah selembar-selembarnya. Alah, lah mulai berubah berarti kan? Saya dapat berita, saya ngisi di sebuah masjid. Dia yang bilang, saya kemarin nengok Ustaz, datang ke sana katanya. Penasaran saya dengan apa yang ada di situ. Jadi pas giliran itu diletak di kaca. Sebelum tengok kok ada selawat yang baca tu. Seolah-olah ingin nengok langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dia bilang, rambutnya Ustaz ndak kayak dulu lagi yang panjang-panjang tu katanya. Lah berlembar-lembar kini ndak sebanyak dulu ni. Itu mana ni yo rendah dulu tu nak kini. Saya juga punya fakta dulu tahun 9 tahun berapa itu? Ada juga pameran di MTQ itu. Bukan yang baru-baru ini, sekian dulu. Ikut saya nengok. Ada di situ tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa yang saya tengok di Pekanbaru, cendeko ada batangkai, cendeko tiang. Batangkai cendeko abalatan dalam kaca, cendeko ndak lama sudah itu pembo ke Turki. Masuk di Museum Muhammad Al-Fatih. Ada situ tongkat Nabi Musa. Ada tongkat Nabi Musa. Tapi ndak batangkai sudah tadi dah. Lui cendeko Tetap dahulu di Pekanbaru batangkai semana pe tangkai ke? Kemana pe tangkai ke? Jadi dalam timur entah manun ke iyo. Jangan kau dua duto. Berapa jarak Nabi Musa dengan kita hari ini? Aduh tungki ada. Jadi kadang-kadang orang memanfaatkan sesuatu untuk bisnis dan lain sebagainya. Saya dapat informasi juga, tahu enggak? Untuk mendatangkan rambut-rambut seperti yang pameran kemarin, itu Pemda bayar 1,5 miliar. Bapak aja. Kau mesikin banyak tak makan. Ini didatangkan itu dengan biaya 1,5 miliar. Untuk hal-hal yang tidak boleh bunuh. Jangan-jangan untuk sesuatu yang merusak akidah. Ya, untuk menengok tu tidak boleh tengok langsung dulu. Ada selawat dulu. Baca dulu. Apa kok boleh nyilau ke apa jadi korang. Itu jadi memang perlu banyak hal yang diluruskan. Maka kalau ditengok riwayat yang ada, maka rambut yang sepanjang tadi itu sangat mungkin untuk kita katakan bahwa itu bukanlah rambut beliau, bukanlah rambut Nabi. Maka jangan percaya. Kok iyo mau abu itu kan di bapak. Apakah akan salah guna lagi? Macam-macam terompa Nabi bagi. Terompa Nabi tak suruh ada mencium terompa. Nabi suruh ada ikut sunnahnya. Tidak pun kita pernah tengok sandal Nabi itu, tapi kita ikut sunnah beliau, selamat hidup kita insyaAllah, selamat akhirat kita. Tapi kok tiba di sandal Nabi menangi-nangi nengok sandal Nabi, atau tiba kok haram gaknya Nabi, dibuat aja dah. Tu apa guna nangi-nangi ke sandal tadi itu? Sementara yang diharam-haramkan Nabi, dia anggap lalu buat aja. Maka jangan salah kita dalam beragama. Ada hal-hal yang harus kita kedepankan. Prioritasnya tentu saja adalah ikuti sunnah-sunnahnya. Sama lah yang tadi. Jangan sibuk kita dengan aksesoris-aksesoris yang zahir-zahir, yang kadang-kadang tidak lo jolin, tidak.
tapi sibuklah dengan hal-hal yang sifatnya batin. Kita semakin semangat untuk menundukkan hati dan pikiran kita kepada apa yang telah beliau ajarkan, sehingga sikap dan tindakan kita, amalan kita sesuai dengan yang beliau ajar. Jalan ndak pun nampak sandal jalan, bukan karena ndak mencintai. Karena mencintai Nabi dengan cara apa? Karena Nabi bilang, taraktukum ala amrain, saya tinggalkan untuk kalian dua hal. Ikuti warisan Nabi ini. Siapa yang berpegang teguh pada keduanya, lan tadillu abada, tidak akan sesat kalian. Kitab Allah wa sunnat Rasulih. Tidak ada hadis saya tinggal untuk kalian terompadannya, tidak ada. Yang ada Alkitab wa sunnah. Berpegang teguh kepada keduanya, selamat insyaallah hidup kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Iki ada lu. Iya. 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 Seputar imamah itu ada riwayat Nabi pernah memakai imamah. Bahkan dalam hadis yang berkaitan dengan wudu, dipakailah hadis oleh Abu Hanifah bahwa Nabi pernah mengusap rambutnya sebahagian saja, tetapi sisanya diusapkan di atas imamahnya. Jadi kan umpama cendeka. Jadi pas Nabi berwudu, diangkat adek Nabi sekenek cendeka imamah. Yang nampak rambut itu diusap, sisanya dilanjutkan. Kata Abu Hanifah, kalaulah memang dianjurkan seluruh rambut, tentu dibuka. Tapi Nabi pernah tidak membukanya. Yang terbuka itu aja yang diusap. Cuma Nabi melanjutkan juga di atas imamah. Nah, itu riwayat yang mengatakan bahwa Nabi memang pernah pakai imamah. Seperti apa cara pakainya wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi apakah ada riwayat yang mengatakan Nabi pakai imamah? Makanya jawabannya ada. Karena riwayat itu salah satunya tentang berwudu. Dalam tata cara berwudu itu disampaikan oleh para ulama. Yang kedua, Nabi suka warna hijau. Yang saya tahu, Nabi suka pakai baju warna putih. Kalau Nabi pakai baju, maka suka pakai warna putih. Riwayat ini alaihi hullatun hamra. Maka tadi dikatakan saat beliau memandang, melihat. Saat ketika itu dia ketemu dengan Nabi. Bahkan disebutnya untuk rambutnya sebelah kiri, sampai bawah telinga sebelah kiri. Berarti dia mandang dari sebelah kiri. Dia tidak secara umum dia bilang bahwa rambut Nabi itu sampai di bawah telinga umpamanya. Tapi dibilangnya pula yusronya, sebelah kiri, menandakan dia berada pada posisi kiri Nabi. Dan saat itu dia memandang sedang pakai warna putih, warna merah. Namun ada hadis yang lain bahwa Nabi suka pakai warna putih. Adapun yang warna hijau, wallahu alam, saya tidak tahu riwayat. Cuma kalau untuk di akhirat ada soal warna hijau ini untuk orang yang menghafal Quran gitu kan. Nanti ada selendang, dipasangkan selendang warna hijau. Tapi kalau untuk kesukaan Nabi warna hijau di dunia, wallahu alam, saya tidak tahu. Mungkin nanti bisa kita coba tengok-tengok lagi bukunya. Kalau putih ada. Maka sekedar untuk pakai warna putih karena tidak dalam bentuk perintah, maka tidak ada unsur tasyri'nya. Kecuali nanti warna putih yang hubungannya dengan perintah. Apa contoh perintah? Kafanilah jenazah kalian dengan kain berwarna putih. Itu kalau sudah perintah berarti menjadi sunnah untuk dikafani pakai baju yang berwarna putih. Adapun pakai pakaian biasa Nabi suka. Itu mubah hukumnya.
Andai kan ada orang yang memakainya dengan niat untuk melaksanakan yang dicintai oleh Nabi, maka dengan niatnya itu dia bisa mendapatkan pahala. Karena ada niat keinginan untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti yang tidak warna putih, ini tidak nyunnah nih, mamanya kan, nyendak putih wajur. Anda bisa orang, karena memang hukumnya bukan untuk sesuatu yang bersifat tasyri', tapi dibolehkan. Wallahu a'lam. Terakhir mungkin. Kabilah bahasa Arab suku sahabat. Kalau kan kabilah itu kan kabail kan, inna apa ayatnya itu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Maka suku itu bahasa Arab, kabilah bahasa Arab, kabail ataupun bani-bani tadi itu satu keluarga besar yang punya silsilah yang sama. Bani Hashim umpamanya kan, Bani Umayyah umpamanya, Bani Abbasiyah. Ketika yang menjadi khalifah Bani Abbasiyah, maka semua khalifah-khalifah itu dari silsilah keturunan Abbasiyah. Gitu. Dan di Arab sangat terkenal dalam soal kabilah-kabilah ini. Dan berbagai macam kabilah yang ada, mereka membangga-banggakannya. Maka hadirlah Islam untuk menyatakan bahwa yang tidak boleh kita membangga-banggakan kabilah itu. Karena kemuliaan kita tidak ditentukan oleh dari suku mana, dari kabilah mana. Kemuliaan kita di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Di kabilah mana aja lah. Ya, dulu pada masa dulu kabilah itu kabilah terhormat umpamanya. Dan Nabi itu dari kabilah yang paling terhormat. Tapi ada nanti kabilah-kabilah yang dianggap kabilah-kabilah rendahan. Maka Nabi datang untuk membawa sebuah syariat bahwa kita ini mulia tidak mulia bukan ditentukan oleh suku dan kabilah itu, tapi oleh ketakwaan kita. Maka Bilal dari kalangan budak, hitam lah, memang hitam. Tapi sandalnya di surga nanti yang akan dipakai ala didango dan Nabi bunyi. Berarti mulia karena ketakwaannya. Umayyah ibnu Khalaf itu pemimpin kabilah yang ada di Arab itu yang sangat terhormat. Tapi neraka jaminan nantinya. Jadi tidak ada ditentukan oleh kabilah. Itu mungkin hikmahnya itu. Kenapa ada persoalan itu? Ingin dibuktikan bahwa Islam, kemuliaan kita hanya oleh syariat Islam, oleh kemuliaan, oleh ketakwaan, bukan oleh persukuan dari mana kita berasal. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, ikhwati fillah, saya kira sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Semoga kita semakin bersemangat untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang benar itu bimbingan dari Allah, tapi kalau ada yang salah dan keliru itu karena kebodohan dan karena kekurang ilmuan, mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah mengampuninya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.